Halo, selamat malam semua. Saya akan bikin pembahasan saham dari yang request ya. Tapi sebelum ini saya mau bahas dulu yang di sini secara lengkap. Ya, spesial pakai telur ya. Oke, untuk era, mulai dari era saya bahas ulang lagi aja nggak apa-apa. Nah, ini era kalau berdasarkan trend line ya, trend line. Yang bawah ini trend line, kalau hampir sejajar, yang atas ini namanya channel ya, channeling. Nah, saya melihat ada dua nih kalau channeling nih. Jadi saya bisa bisa narik dari sini, bisa narik dari mana aja sebenarnya. Tapi kalau saya bawa tarik dari bawah, ini kan hampir sejajar nih, yang atas sama yang bawah. Nah, kita lihat kalau dia bisa breakout ini areal ini, yang mana sejalan dengan areal gapnya, ini potensialnya bakal bagus ya. Ini era ini bakal bagus. Nah, kalau benar bisa breakout ya, target saya setidaknya sampai ke T3 nih. Tapi kayaknya kudu bersabar, tapi saya rasa sih kok ya untuk sangat worth it lah, sampai 12% lumayan ya era ini. Kenapa saya bilang dia berpeluang naik? Karena sudah bolak-balik saya ulas sebelumnya, kalau potensial kebutuhan akan gadget ya semakin meningkat ya di era pandemi ini, di mana orang butuh untuk beli laptop baru, handphone baru, tablet baru ya, untuk keperluan online. Jadi ini kepake banget nih. Jadi kemungkinan besar laporan keuangannya akan bagus nih. Selain ini ada Astra International. Astra International ini saya lihat mungkin sentimen dari UNTR akan mengerek ini, karena UNTR kan adalah anak perusahaan dari Astra International, dan AALI ya, Astra Agro Lestari juga anak perusahaan dari Astra International. Nah, itu kemungkinan besar bisa mengerek sentimen ini juga sebagai induknya. Dan market juga optimis ya, di tengah ketika pandemi ini mulai longgar ya, PSBB-nya udah mau dilonggarkan. Nah, dan orang tuh mungkin sekarang agak takut ya, sekarang naik kendaraan umum. Jadi ada beberapa alternatif orang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Jadi demand untuk kendaraan pribadi saya rasa juga tinggi ya. Nah, itu mungkin akan menjadi sentimen sentimen dari Astra International ini. Sentimen baik ya. Lalu selain Astra International, United Tractor. Nah, khusus untuk United Tractor ini, saya lihat ini posisi sudah sangat tinggi, jadi risk and rewardnya sudah mulai nggak imbang. Ini hanya untuk yang sudah ada posisi. Kalau belum ada posisi, better stay away dulu deh sama ini saham. Ya, kita yang lain aja. Bukan rezeki kita di saham ini, ya. RALS itu secara sektor realnya, secara market realnya belum membaik ya, pasti belum membaik. Karena orang belum banyak belanja ya, belum banyak sampai ke sana. Tapi mungkin orang ini lebih ke technical rebound setelah berlama-lama di bawah. Kalau kita lihat pergerakannya, nah dia udah sideways cukup lama di bawah ya. Nah, ini mungkin dia lebih ke kayak gini lah, mungkin sideways dulu lah. Jadi saya memilih untuk skip dulu untuk di RALS. Nggak nggak mau nanti kita salah posisi, salah ambil malah bahaya ya. Risk and rewardnya nggak imbang. Ini WOW saya nggak cocok karena transaksinya sangat minim ya. Ini 20 harinya cuma 5 miliar aja. Saya juga skip. BTPS ini menarik dicermati karena pada dasarnya trennya masih bagus ya.
Dan kalau lihat chart weekly-nya juga bagus ya. Ini keren lah ini. Jadi saya lihat ada potensi untuk breakout ya, untuk breakout ini. Ini BTPS layak untuk hold ya, BTPS layak untuk hold. Jadi rekomendasi saya berdasarkan screening ini cuma cuma tiga yang confirm, Era, Astra International dan BTPS. Ya, itu tiga itu yang saya recommended. Yang lain saya skip semua. Oke. Ya, sekarang kita mulai dari pembahasan saham. Mulai dari Antam. Antam juga mirip-mirip UNTR ya, naiknya sudah terlalu banyak ya, udah terlalu banyak dan sekarang candlenya pun kayak gini ya. Saya nggak recommended nih. Kalau lihat candle gini tuh potensial untuk koreksi cukup besar ya. Jadi saya kok kalau bukan skip ya, ini kan kalau orang sudah punya barang jaga di trading stop. Tapi kalau belum punya barang ya itu skip ya. Kalau sudah punya barang trading stopnya di mana Pak? Saya mau tahu ya. Kalau saya simple. Kalau dia dalam satu hari minus 5% saya out ya. Atau kalau enggak setelah mengalami penurunan 5% saya juga out. Kelipatan 5% aja pokoknya. Lalu S Hardware. S Hardware ini juga masih oke ya, masih oke dan saya lihat dia sekarang lagi sideways dulu. Coba kita lihat trennya dalam beberapa waktu ke belakang. Ya, confirm ini masih di areal sideways-nya dia dulu. Ini cukup cukup besar ya, cukup tebal. Jadi ini adalah areal sideways yang kita bisa cermati. Kalau bisa breakout ini baru bagus ya. Nah, kalau bisa breakout ini baru oke. Sama belum bisa breakout ini ya tunggu-tunggu aja dulu. Mau nyicil masuk boleh nggak? Nah, pertanyaannya kalau Bapak Ibu mau nyicil masuk, stop lossnya di mana? Ya, kalau dia jebol di bawah selendang saya siap jualan, Pak. Nanti serok lagi di daerah skyline. Nah, kalau begitu trading plan-nya itu sudah oke. Ya, dilanjutkan aja. Tekim. Tekim ini juga bikin galau. Kenapa? Karena antara dia mau naik apa enggak ya setelah dia mencoba dia ketika dia koreksi dan ini mantul dari skyline tapi belum bisa breakout V-line. Nah, minggu depan saya berharap dia bisa breakout V-line. Kalau dia bisa breakout V-line, Bapak Ibu boleh nambah untuk Tekim. ALI tadi sudah saya singgung sedikit. ALI ini potensi pas waktu penutupan Jumat bikin galau ya, tapi dia posisi nggak benar-benar di puncak. Coba kalau candle yang serupa seperti ini di atas, nah kayak gini nih, nah, itu potensial koreksi. Tapi kalau kayak gini dia mungkin cuma karena aksi profit taking atau apa, something like that lah. Dan kalau kayak begini bisa aja rebound lagi dia, bisa. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau beli, tunggu aja di areal ini, serok ini aja. Tunggu area serok ya. MNCN. Nah, MNCN menarik untuk dicermati setelah dia mantul di areal serok bawah di areal bottom ini. Dia sukses rebound ya. Nah, target dia harus bisa breakout skyline baru bagus. Kalau dia nggak bisa breakout skyline, jauh-jauh dulu deh ya. Tower. Nah, tower sudah breakdown, bukan breakout, breakdown. Nah, ada yang nanya di grup umum kemarin, Pak, saya udah boleh serok belum? Ini posisi ARB. Kalau Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah jadi member di Winner Stock, kalau lihat begini gimana? Ada dua posisi, ada dua alternatif. Pertama, kalau lihat history biasanya dia mantul balik. Ya, kalau lihat history dia bisa mantul balik. Tapi sebelum mantul balik kita harus lihat dulu apakah dia bisa balik ke dalam selendang apa enggak. Kalau nggak bisa,
Coba Bapak Ibu lihat dulu. Kayaknya dia bisa noel-noel areal ini nih, areal skyline ya. Nah, ini nih areal ini nih bahaya nih. Nah, ini dia bisa aja koreksi sini dulu baru naik lagi. Kita nggak ada yang tahu. Dan saya lihat kok peluang ke arah sana juga besar. Jadi itu sebabnya kemarin hari Jumat ketika ada yang nanya bisa serok nggak, saya bilang tunggu dulu aja, wait and see dulu aja. Tunggu di level 1050-an baru aman. Kalau bisa bertahan di 1050-an, cakep. Kalau nggak bisa, goodbye. Ya, MNCN tadi udah ya. ISAT. Nah, ISAT nih cakep nih ya. Dia lagi konsolidasi di sini. Setelah beberapa kali tak dia rebound, nah ini turun dan dia udah mulai lagi naik. Nah, saya melihat trennya masih cakep. Jadi spek buy untuk ISAT di hari Senin kalau bisa bertahan ya. Ingat Senin itu biasanya waktu kita belanja ya. Senin adalah waktu belanja, jadi saya melihat ini kok peluang nih untuk bisa trading di ISAT. LSIP sama mirip-mirip sama ALI ya. Ini sinyalnya mungkin sinyal bikin galau aja, dia nggak bikin, oh ini berarti bakal tanda-tanda downtrend. Kayaknya sih belum deh, kayaknya nggak. Areal serok kalau mau serok karena ini jaraknya dekat dengan bawah selendang ya, dan saya lihat setiap kali mantul di bawah selendang cakep, ada baiknya tunggu di areal sini ya, di 950 955. BBNI. Ya, BBNI masih sideways ya. Kalau udah kayak begini gimana? Kalau kayak gini sih ya mungkin. Nah, dia masih bergerak di sini-sini aja ya. Ini range-nya ya. Nah, kalau lihat range-nya, ini sebenarnya dari bawah ke sini sampai ke atas nih kira-kira 6%-an. Jadi kalau di areal sini potensial buy, jual di sekitar profit 5%-an. Ya, ini saran saya untuk yang penggemar Bank BNI. Medco. Medco juga masih sideways ya. Kalau lihat chart ini, yang di bawah ini adalah areal sideways-nya, areal seroknya, sedangkan yang di atas ini adalah areal profit taking-nya. Ya, ini boleh dicermati nih. Ya, ini boleh dicermati. Kalau saya nggak suka trading ini. Saya mending cari yang pasti naik, yang trend up, jangan yang sideways ya. PTBA, PTBA juga kalau lihat sih peluangnya kemungkinan besar bisa naik, tapi saya nggak tahu seberapa kuat dia. Satu-satunya cara uji adalah dia besok kalau bisa rebound di atas skyline, target saya V-line. Kalau bisa naik ke atas V-line, target saya ke extension 3. Tapi selama dia belum bisa ya hati-hati. Boleh Bapak Ibu belanja, tapi selama dia posisinya struktur pergerakan chartnya masih di bawah, masih di bawahnya V-line, garis V-line ini, alokasi maksimum dana 30% saja ya. Jangan sampai nanti kita masuknya kebanyakan malah rugi ya. Pokoknya kalau di bawah V-line, pergerakannya di bawah V-line maksimum 30-50% saja. Friend masih tertahan di areal selendang. Bagi Bapak Ibu yang masih hold, saya rasa masih aman ya, masih aman. Nggak usah khawatir ya. Adaro ini juga mirip-mirip nih sama PTBA. Ya, ketahan di V-line. Kalau bisa breakout bagus nih. Dan saya lihat kalau peluangnya breakout masih ada, masih cukup ada, masih besar. Nanti kita lihat lah minggu depan ya. Senin dan Selasanya kita lihat. Kalau ngomong Adaro sekalian deh saya ulas deh bonus Indi. Nah,
Indi juga. Ini kalau saya lihat cakep nih Indi. Tertahan di selendang ya. Kalau besok bisa breakout ini garis ini. Nah, ini siap-siap buy. Kayaknya oke ya, ini masih menarik. Transaksinya pun besar. Jadi emiten call sebagian besar sudah saya bahas ya. Kurang satu ITMG. Completin. Spesial pakai telur soalnya ulasan ini untuk member. Nah, ini. Ini saya lihat ITMG masih sideways ya. Walau begitu dia landai. Ini kalau terbang mungkin cakep nih. Secara dia modelnya begini nih. Ini kalau sabar boleh nyicil beli ya. Kalau sabar boleh nyicil beli ITMG. Silakan ya. BBCA. BBCA nggak usah dibahas lah. Ini emiten bagus. Belinya ingat waktu lagi merah. Ya, Senin kalau dia merah beli. Areal mana? Selendang nih. Nawar aja 30.500. 30.550. Kalau dikasih, wah, puji Tuhan. Syukuri ya. Lalu ada BMRI. BMRI juga cakep, nih bagus. Saya juga recommended ya. Perbankan kayaknya menarik nih untuk minggu depan nih kayaknya nih. Bapak Ibu boleh buy perbankan deh ya. Unilever, consumer, nawar aja di daerah V-Line kalau lihat model begini. Moga-moga dia rebound. Jadi beli di V-Line, jual di sekitar sini 2%-an. Ini kalau untuk yang Unilever ya. Lalu Wika. Wika, Waskita, PTPP saya sarankan hindari dulu ya. Masih kurang baik, masih kurang bagus. Satu bonus saya ulas adalah BBRI. BBRI karena dia sektor finance juga ya dan masih tertahan ini, masih sideways. Ini bikin galau banget. Ini mirip kayak BBNI sebenarnya. Range-nya nggak besar. Bapak Ibu kalau beli di areal support, jual ketika dia bisa ini jualan dulu. Nah, ya areal ini jualan T2. Beli di sini, jual di sini. Tapi seringnya jarang sampai di situ. Biasanya sampainya ke sini T1 nih. Ke 3210. Nah, seringnya ke sini. Ya udah, kalau gitu ini kita pindahin. Nah, ini kayaknya lebih relevan nih. Ya, ini target kita. Oke, itu dulu ulasan dari saya. Semoga kita berdoa ya minggu depan market kembali memberikan kita profit seperti minggu kemarin ya dari Inaf, KF dapat profit cukup lebar, UNTR, Antam ya. Ya minggu depan ada apa nih? Kita cari. Can wait for that. Ya, stay safe semuanya. Stay healthy. Have a nice weekend and God bless you all.